Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentar lagi nih videonya dari Luis Prasetyo guys, yang judul Irjen Sambo Pentingnya Saksi Mata. Nah, jadi dia kasus Irjen Sambo yang lagi viral sekarang ini ya. Itu dia mau menganalogikan alias memframing untuk menguatkan keyakinan dia bahwa Yesus mati salib guys ya, karena karena itu peran dari saksi mata. Nah, kita akan tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Kalau menurut Pak Abdul Somad ya, Yesus Nabi Isa tidak mati disalib. Sedangkan dalam Kristen jelas-jelas Yesus disalib. Ada dua sengketa peristiwa nih. Yang satu bilang disalib, yang satu bilang nggak disalib. Dari dua peristiwa ini bagaimana kita bisa membuktikan mana yang benar? Saya sampaikan, pengawasan pada saat mengamankan barang bukti, saya turun langsung. Kamu awasin, hitung satu-satu, awasin provos. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mengupas soal kasus yang lagi viral banget ya guys ya, yaitu kasus dari Ferdy Sambo, Pak Irjen Ferdy Sambo, yang mana beliau terjerat masalah dan terjerat kasus pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir J dan yang disuruh adalah Baradae Eliezer. Dalam kasus ini tentunya kita tahu semuanya bahwa kasusnya itu sulit banget untuk diungkap. Karena apa? Karena memang tidak ada barang bukti sama sekali. Barang buktinya semuanya lenyap. Kita tahu sendiri bagaimana Pak Ferdy Sambo dengan kekuasaannya dia menghilangkan semua barang bukti. Padahal nih guys, ketika dia diwawancarai oleh seseorang dan mengatakan sebenarnya yang paling penting apa, dia mengatakan bagaimana seorang polisi itu harus mengawal bukti-bukti dan saksi yang ada dalam TKP supaya tidak digelapkan atau dihilangkan. Sebab kalau sampai barang-barang bukti ini hilang, nah ini nanti akan jadi persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya penjahatnya tidak akan terungkap. Saya memimpin tim Satgasus Polri 1,2 ton. Tapi saya sampaikan, pengawasan pada saat mengamankan barang bukti, saya turun langsung. Kamu awasin, hitung satu-satu, awasin provos. Pada saat pemusnahan, kotak-kotaknya kau lihat bener. Jangan sampai miss. Nah, kalau misalnya ada contoh gitu ya, di Sumatera Utara, dia gelapkan, ya memang pengawasannya nggak benar berarti. Dan anggotanya yang kurang ajar, pecat, proses gitu loh. Makanya itu bukan kecil-kecil, 1,2 ton, kemudian 1,3 ton loh saya pimpin di Aceh itu. Clear kok, sampai masuk ke pemusnahan. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana kemudian leadership dari pemimpin-pemimpin di lapangan ini harus kuat dan keras. Beliau sendiri mengatakan tentang satu kasus di mana terjadi penangkapan kepada bandar narkoba ya. Nah, bandar narkoba ini ketika dia itu ditangkap, maka barang bukti itu tetap harus ada. Karena kalau barang bukti ini tidak ada, maka itu akan jadi masalah. Sehingga dia mengatakan satu statement yang menarik, yaitu polisi harus tegas dan tidak boleh menghilangkan barang bukti. Ini yang beliau sampaikan sebagai seorang polisinya polisi ya, yang mana menangani setiap kasus-kasus dari polisi sendiri. Tapi yang menarik dari statement yang bilang tidak boleh ada barang bukti yang hilang, ternyata dalam kasus pembunuhan Brigadir J, beliau sendiri yang menghilangkan semua barang bukti yang ada. Dan ini benar-benar kontras guys. Dalam Jawa Post dimuat berita seperti ini, motif Brigadir J dibunuh karena pelecehan seksual kemungkinannya kecil. Berarti ada kasus atau masalah yang lain, sebenarnya bukan pelecehan seksual. Dan yang menarik adalah Ferdy Sambo diduga rusak TKP dan hilangkan barang bukti. Bagaimana bisa menyatakan Brigadir J ini bunuh bukan karena pelecehan dan lain-lain, sedangkan buktinya itu nggak ada, bukti tembak menembak. Kan kita lihat sendiri bagaimana kasus itu dibilang adanya baku tembak satu dengan yang lainnya, tetapi ternyata
hal ini tidak bisa ditentang karena tidak ada barang bukti. Barang bukti udah dilenyapkan. Dalam kasus ini bukti hilang. Lalu bagaimana cara bisa menentukan Pak Ferdi Sambo ini adalah pelakunya dalam peristiwa tersebut? Cara supaya bisa menentukan bahwa Ferdi Sambo lah pelakunya, satu-satunya yang bisa disampaikan adalah melalui saksi. Bukti udah nggak ada semuanya. Bukti CCTV tidak ada, bukti mungkin yang lainnya juga udah nggak ada. Sekarang tinggal saksi dan tinggal pengakuan dari orangnya aja. Tapi yang paling terpenting dari ini adalah saksi. Itulah kenapa bertambah Bareskrim periksa 43 saksi di kasus pembunuhan Brigadir J. Malah dikatakan 25 personil diusut etik, bisa diusut pidana. Yang diusut banyak banget ya. Karena apa? Pasti mengacu dari kesaksian-kesaksian ini. Sehingga mungkin ada lagi pelaku-pelaku yang sebelumnya nggak ada jadi ada karena adanya saksi. Dan saksi kunci dalam peristiwa tersebut ya jelas Baradae Eliezer dan jelas itu Ibu Putri. Dan inilah kenapa dalam setiap peristiwa dan kasus saksi mata itu penting banget. Jadi tidak bisa kita memvalidasi sebuah peristiwa itu jika tidak ada saksinya. Ya, bentar. Ini mau saya potong Luis ya. Jadi gini, apa yang sampai Luis ini ada benarnya. Tapi ada yang dia lupakan. Nanti akan saya terangkan. Karena Luis ini ya, supaya kita tahu dan di setiap konten saya terangkan pada Anda semua. Luis ini adalah orang yang berpikiran sempit. Dia tuh terbatas pengetahuannya guys. Ya, dia insight-nya tuh pandangan terbatas, sudut pandangnya. Dia hanya bisa melihat dari satu sisi. Dia nggak bisa pandangan luas kalau faktor tuh ada banyak di situ. Bukan hanya masalah saksi mata. Ya, nanti saya akan terangkan di mana dia miss-nya akan terangkan. Ya. Saya akan terangkan. Ya, jadi orang-orang tulis ini memang harus dikasih sudut pandang yang lebih lebar, lebih luas, sehingga dia tidak gampang ditipu guys. Karena orang-orang begini ya, kayak Luisnya ya, mohon maaf gampang ditipu. Kenapa? Karena patokan cuma satu sudut pandang, dia nggak bisa lihat di sisi lain. Ya, kita lihat terus dari helikopter view. Ya kan? Jadi kalau cuma patokannya adalah saksi, ada pada saksi, ya, nah, nanti orang nipu dia gampang. Kenapa? Dibuat saksi palsu, ya kan? Padahal nanti saya akan terangkan guys ya. Sebenarnya adalah kita kalau hal itu yang Anda tekankan ya, hanya salah satunya adalah ada saksi, Anda akan rentan tipu. Nanti akan saya terangkan di akhir guys. Dan peristiwa pembunuhan pada Brigadir J nggak bisa dibuktikan seandainya saksi ini bungkam sampai mati. Jadi begitu pentingnya namanya saksi mata dalam sebuah peristiwa. Lalu ketika saya membahas ini, apakah ada kaitannya dengan apologetika? Jelas. Dalam berapologetika kita harus memiliki bukti yang valid, yang bisa. Satu lagi contoh ya, kayak Anda tahu kisah-kisah apa misalnya tentang Nabi Adam misalnya ya, dari mana kita tahu kita punya namanya Nabi Adam? Kan itu nggak ada saksi. Yang dulu kan belum ada, zaman Nabi Adam tuh belum ada kertas, belum ada tulisan gitu kan, belum ada dokumen. Nah, jadi saksi-saksi anak-anak Nabi Adam atau yang berapa zaman setelahnya kan itu bungkam semua tuh, ya kan, bungkam selamanya. Dalam artian ini bukan soal kejahatan ya, tapi tentang nenek moyang kita yang bernama Nabi Adam. Nah, dari mana kita tahu? Tuhan langsung menyampaikan kepada kita lagi kitab suci. Nah, makanya nggak semua itu ya harus ada saksi mata ya, dalam artian apalagi dalam hal-hal yang bersifat tentang tentang sejarah nabi ya, rasul, sejarah dalam agama. Itu nggak semua pakai saksi mata. Kita ada tahu sejarah Nabi Adam dari mana? Dari Quran, ya kan? Dari Alkitab, ya kan? Dari kitab suci intinya gitu kan. Nah, juga sejarah nabi-nabi lainnya. Ada kejadian yang mana itu tidak terekam oleh manusia. Kita tahunya dari ternyata ada kisah nabi ini ya. Ternyata ada kisah nabi itu, gitu kan? Nah, itu tahu dari mana kitab suci dan itu wajib kita percayai. Ya, meskipun tidak ada saksi mata, tapi Tuhan langsung memberitahukan kita. Jadi ada hal-hal yang tidak diketahui manusia, tapi Tuhan mengetahui. Ya, tentang ada surga neraka,
tentang adanya hari kiamat, tentang adanya ya apa-apa yang dari masa lalu lah, tentang penciptaan langit dan bumi. Saya tanya sekarang, penciptaan langit dan bumi, penciptaan surga dan neraka, siapa saksinya? Nggak ada. Lalu kenapa Anda percaya, Luis? Ya, kenapa Anda percaya surga dan neraka, penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam dan Hawa, adanya Adam dan Hawa? Gimana Anda bisa percaya? Nggak ada saksi mata. Ya, ada yang menginformasikan pada kita, oh dulu hidup ada seorang namanya Adam gitu. Nggak ada. Jadi Luis ini nggak, sudut pandangnya sempit gitu. Dia nggak tahu kalau sudah dalam konteks agama, yaitu keyakinan, ya kita harus yakin kepada kitab suci yang diturunkan oleh yang diturunkan oleh Tuhan, yang disampaikan melalui nabi-nabinya, rasul-rasulnya, gitu loh, ya kan? Jadi nggak semuanya tuh melulu soal harus ada saksi mata. Kalau bungkam mati nggak akan ketahuan, nggak bisa gitu guys. Emang itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, gitu kan? Karena Tuhan itu dia mengetahui segalanya, bahkan selai rambut daun yang jatuhnya Tuhan tuh tahu. Jadi nggak ada ceritanya yang nggak tahu. Nah, banyak kejadian di masa lalu ya yang terbongkar sekarang. Kejadian-kejadian yang dulu tidak ketahui gitu kan, terbongkar sekarang. Setelah dia tinggal tunggu waktu guys, tinggal tunggu waktu ya, tentang sebagai masih misteri tuh. Mungkin sengaja Tuhan buat seperti itu ya, tapi nanti intinya adalah semuanya akan terbuka pada akhirnya ya, entah di dunia maupun di akhirat nanti. Itu baru satu sudut pandang ya, saya belum buka sudut pandang lain. Yang Luis tuh nggak paham tentang hal ini. Jadi orang-orang kayak Luis ini betul-betul memang hanya bisa melihat dari satu sudut pandang. Dia nggak bisa melihat dari helicopter view, sehingga dia bisa, itulah menjadi dia sesat guys. Salah jalan. Kenapa? Karena pola pikirnya tuh terbatas, ya kan? Sudut pandangnya terbatas, ya. Istilahnya? Dalam melihat suatu masalah itu dia nggak bisa membedah dari segala sisi, nggak bisa menimbang, nggak bisa mempertimbangkan dengan bijaksana bahwa satu hal itu ada banyak penyebabnya dan ada banyak sudut pandangnya. Jadi kita harus lihat sudut pandang, lalu kita tentukan, gitu kan? Jadi kita tuh harus luas sudut pandangnya, baru kita bisa tentukan dan memilih dengan logika. Jadi nggak bisa harus ada saksi gitu kan? Kalau nggak ada saksi nggak bisa gitu juga guys. Ada apalagi ini dalam hal agama kan? Itulah guna kitab suci, itulah gunanya keyakinan, itulah guna kepercayaan, dan itu nanti harus ada logiknya juga di situ untuk meyakini kitab suci itu. Memvalidasi sebuah peristiwa tertentu. Bahkan dalam pasal 183 ya dikatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang telah melakukannya. Perhatikan di sini bagaimana harus tidaknya ada 2 alat bukti yang dipakai sehingga orang tersebut bisa dinyatakan sebagai pelaku tersangka dan dipidanakan. Tapi kalau tidak ada 2 alat bukti ini jelas tidak bisa divalidasi peristiwa tersebut dan dia nggak boleh dihukum. Ya, itu bagi peristiwa biasa yang menimpa manusia biasa. Nah, Luis nggak ngerti Luis guys. Dalam konteks agama ya, itu ada namanya mukjizat, ada namanya itu nubuat gitu kan. Saya kasih contoh. Misal ketika Nabi Muhammad ya, itu dalam hadis ada kisahnya Nabi Muhammad itu didatangi oleh 2 orang wanita yang mengaku sama-sama memiliki seorang anak yang sama diperlukan oleh 2 orang wanita. Nah, yang satu pokoknya keduanya kukuh untuk menyatakan itu anak mereka. Nah, apakah Rasul atau Nabi Muhammad itu mencari saksi, membutuhkan saksi atau mencari alat bukti? Enggak. Apa yang beliau katakan, ya kan? Beliau katakan ya udah, kalau gitu anaknya kita belah 2 aja gitu. Nah, ini Rasul di sini guys, Nabi Muhammad ini cerdas gitu. Dia bukan hendak benar-benar bermaksud untuk memotong anak itu bagi 2, enggak. Tapi dengan kecerdasan Nabi Muhammad ya dengan kecerdasannya, dia itu ingin melihat siapa sih yang ibu sebenarnya. Nah, ternyata
ibu yang satu mengatakan, ya sudah potong aja, potong dua aja anak ini, ya kan, bagi dua aja gitu. Tapi ibu yang lain nangis-nangis guys, nggak rela. Dia mengatakan, ya sudahlah, dia sambil nangis-nangis ya, nangis-nangis dia nggak rela kan. Ya sudahlah, daripada dipotong belah dua, saya ikhlaskan untuk ibu itu saja. Nah sini Rasul tahu, Muhammad tahu kalau ini pasti ibu yang benar, logikanya, karena ini kan kecerdasan logika. Gak mungkin seorang ibu tuh tega melihat anaknya dipotong belah dua guys, gak mungkin. Pasti ini ibu yang asli, karena ibu ini gak rela anaknya dipotong belah dua. Makanya dia biarlah dia ngalah, anak itu dikasih ke perempuan itu daripada harus dipotong belah dua. Dari situ akhirnya ketemu kan ibu yang asli. Nah itu kan gak pakai saksi, gak pakai barang bukti gitu guys, hanya pakai kecerdasan logika untuk menentukan suatu kasus, untuk menyelesaikan suatu kasus gitu, ya kan? Lalu contoh kayak kisah Nabi apa ya? Salah saya itu Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa alaihissalam, kalau saya nggak salah itu kisahnya ya. Nah, Nabi Musa itu kan disuruh berburu sama Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir kemana-mana. Jadi Nabi Khidir mengatakan, nanti engkau tidak akan sanggup sebenarnya kalau ikut aku. Nabi Musa kuku untuk tetap ikut Nabi Khidir gitu kan, mengikuti perjalanannya gitu kan. Nah, Nabi Khidir diberi Allah mukjizat untuk mengetahui apa yang jadi masa depan. Nah, tibalah satu tempat ya kan, Nabi Khidir ini membunuh seorang anak kecil. Di situ Nabi Musa protes. Kenapa? Karena apa yang dilihatnya itu nggak masuk akal guys, apa yang dilihatnya. Karena kenapa? Karena Nabi Musa itu punya keterbatasan untuk melihat masa depan. Dia nggak bisa tahu tentang masa depan. Nabi Khidir tahu. Jadi Nabi Musa ini sama seperti Luis yang sudut pandangnya terbatas. Tapi ini kan berhubungan dengan mukjizat. Kalau Luis bukan berhubungan dengan mukjizat, tapi betul-betul memang sudut pandangnya terbatas karena dia nggak bisa berpikir lebih jauh guys, pikirnya terlalu sempit Luis ini kan. Nah, tapi kalau soal Nabi Musa ini memang dia nggak tahu tentang masa depan. Jadi Nabi Musa marah, kecewa, ini kok kamu bunuh ini anak kecil yang nggak berdosa kamu bunuh gitu kan. Dia protes pada Nabi Khidir, sesungguhnya kamu nggak tahu dengan apa yang aku lakukan. Nabi Musa tetap kukuh, ini salah ini kata Nabi Musa kan. Akhirnya Nabi Khidir menerangkan semuanya, sesungguhnya anak ini aku diberitahu ya, aku tahu dan diberitahu oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan, bahwa anak ini nanti ketika besar akan membunuh bapak ibunya. Makanya anaknya dibunuh gitu. Nah, jadi ada hal seperti itu guys yang terbatas manusia itu gitu. Nah, sama seperti kisah penyaliban Nabi Isa atau Yesus ini, ya kan? Siapa yang tahu sebenarnya terjadi? Allah, Tuhan. Di mana diterangkan di kitab suci. Nah, kitab suci ini adalah buatan siapa? Buatan manusia apa dari firman Allah? Ya, dari firman Allah, firman Tuhan. Karena tulisan manusia belum tentu bisa dipercaya 100% guys. Karena manusia ini ya bisa mengarang gitu kan. Beda kalau apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul. Jadi kita ini sebagai manusia tuh makanya rentan untuk menulis sesuatu yang dari hasil manusia nih guys ya, menulis sesuatu yang dari hasil dia tuh rentan. Misalnya dia nampak ini ditulis gitu kan, karena belum tentu yang dilihatnya seperti itu. Contoh kayak tadi Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu kejadian itu kejadian sekarang ya, Nabi Khidir membunuh kecil, itu langsung berita beredar. Nabi Musa, anggaplah Nabi Musa itu adalah saksi mata atau Nabi Musa itu adalah wartawan, langsung dia akan tulis tuh, Nabi Khidir telah membunuh anak kecil, begitu kejamnya Nabi Khidir gitu kan. Gitu kan yang terjadi kan. Jadi apa kita benar? Nggak benar guys. Kenapa? Karena Nabi Musa nggak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Nabi Khidir gitu guys. Nah, yang benar bagaimana? Tuhan ambil alih. Tuhan sampaikan Nabi Khidir itu melakukan itu karena dia nggak salah, karena anak itu dari masa depan akan membunuh bapak ibunya. Ini informasi mana yang benar? Informasi Tuhan, bukan dari Nabi Musa. Gitu guys logika berpikirnya. Paham ya? Jadi informasi dari Tuhan itu lebih relevan daripada dari manusia. Yang apa Tuhan sampaikan melalui nabinya itu lebih relevan ya daripada yang ditulis oleh manusia. Nah, kita tahu Alkitab itu kan tulisan tangan manusia yang memang diakui oleh para umat Kristen sendiri bahwa itu adalah tulisan yang berdasarkan apa yang mereka lihat berupa sejarah gitu kan. Nah, sedangkan sejarah sendiri guys ya itu bisa salah. Contoh sejarah kayak penjajahan Belanda kemarin. Itu ada versi Belanda beda lagi. Katanya pejuang kita teroris radikal.
ya kan, perampok segala macam, penjahat. Versi Indonesia beda lagi, versi pejuang Indonesia beda lagi gitu kan. Nah, sejarah itu guys bisa benar bisa salah gitu. Kenapa? Karena sudut pandang manusia yang tahu sebenarnya siapa Tuhan. Makanya dalam agama kita nggak bisa mengandalkan sejarah tulisan manusia, nggak bisa guys, ya kan, nggak bisa sepenuhnya, karena itu bisa salah bisa benar. Makanya dalam Islam itu diatur ada Quran ada hadis. Quran itu murni full semuanya adalah perkataan dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Quran itu. Nah, hadis itu jadi Quran itu pasti benar 100% karena betul 100% itu adalah firman Tuhan. Quran. Nah, untuk hadis itu nggak semuanya dipakai. Hadis itu ada tingkatannya, hadis sahih, hadis atau mutawatir, hadis hadis yang hadis yang kurang sahih sampai hadis yang tidak sahih, alias hadis palsu. Dikasih tingkatannya. Kenapa? Karena hadis itu adalah berisi catatan sejarah manusia tentang apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan para sahabat, itu hadis guys, ya kan? Jadi catatan sejarah. Makanya dicek nih, ini orang ini kira-kira benar nggak ngomongnya nih? Di kriteria kuat tuh, jelas guys, kriterianya tuh ketat. Apakah orang ini jujur, apakah orang ini berakal, apakah orang ini nggak gila gitu kan, apakah orang ini sehat dan segala macamnya, apakah ada saksi mata berapa orang gitu kan. Nah, jadi ada tingkatannya lagi hadis itu. Tapi khusus untuk firman Tuhan di Quran itu nggak bisa dibantah, nggak bisa yang misalnya diyakini. Kenapa? Nggak perlu saksi mata. Quran itu nggak perlu saksi mata, sama kayak Alkitab nggak perlu saksi mata. Yang Alkitab yang ini maksud saya yang betul-betul yang keluar dari mulut Yesus, bukan dari catatan Markus, Lukas itu enggak. Jadi kalau dalam Islam itu ya Alkitab itu yang mana isinya kata-kata Yesus itu semuanya itu adalah benar. Ya, perkataan Yesus itu benar. Karena itu di Alkitab itu adalah yang perkataan Yesus. Kalau ada punya ya Alkitab versi apa saya lupa itu, King James atau apa itu. Jadi di situ kata-kata Yesus tuh guys dikasih cetak warna beda dengan kata-kata lainnya. Jadi orang tahu, oh warna ini adalah kata-kata Yesus, yang selainnya bukan gitu. Nah, jadi semua yang keluar dari mulut Yesus itu pasti benar. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi selain dari kata-kata dia, apalagi catatan sejarah manusia, kayak catatan Lukas, Matius, itu bisa dilakukan kebenarannya. Bisa benar dan salah. Itu singkat dengan hadis. Makanya harus dicek. Ini apakah benar atau palsu guys, gitu loh. Jadi Islam ini sangat logis dalam menyusun tekstual itu sangat logis. Mana firman Tuhan, mana sejarah manusia. Kalau Kristen kan tidak, mencampur adukkan semua. Di Alkitab tuh ada perkataan Yesus, ada catatan sejarah manusia gitu kan. Disamaratakan semuanya. Masa iya catatan sejarah setara dengan firman Tuhan? Paham nggak maksudnya? Misalnya ya kayak kejadian apa di masa lampau lah gitu. Tuhan menerangkan seperti ini, tapi manusia mencatatnya beda gitu kan. Yang mana dipakai ya firman Tuhan gitu loh guys. Karena Tuhan lebih tahu. Nah, jadi begitu guys yang mau saya sampaikan untuk poin ini. Nanti kita akan sambung lagi ya. Itu baru dari sudut pandang itu baru dari hal ini gitu loh. Belum lagi yang lain kita akan buka guys. Di mana letak salahnya Luis ini. Di mana letak kesempitan sudut pandang dia sehingga dia tidak bisa melihat suatu kasus dengan suatu hal itu dengan pintar, dengan cerdas gitu kan. Karena itu menyalahi aturan yang ada. Sedemikian pentingnya alat bukti. Alat bukti itu apa aja? Alat bukti itu bisa ya dikatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Yang penting di paling awal dikatakannya keterangan saksi. Jadi penting banget keterangan saksi ini dalam sebuah peristiwa. Sehingga kalau peristiwa itu nggak ada saksi, ya bagaimana kita bisa membuktikannya? Dalam kutipan ini yang saya ambil ini katakan bahwa dalam perkara aku tidak terdapat satu saksi yang mengetahui bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor. Bahwa perkara ini kasu adalah hasil pengembangan dari pemeriksaan atas nama Rahmat tertanggal 28 Juni 2013 yang telah terbukti melakukan pencurian celana dalam di rumah Lilis dan setelah diperiksa mengaku telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama-sama dengan para terdakwa, namun tidak didukung oleh kesaksian petunjuk-petunjuk lainnya, sehingga hal tersebut keterangannya bukanlah saksi yang sesuai dengan ketentuannya, yaitu minimal harus ada 2 orang saksi karena satu saksi bukanlah sebagai satu alat bukti. Unus testis nullus testis. Jadi dari keterangan ini bagaimana satu saksi itu bukan saksi.
Jadi saksi itu harus lebih daripada satu, bisa 2 orang. Contohnya gini. Satu saksi bukan saksi, ini apa? Ini aja udah nggak logis, guys. Saksi itu walaupun satu tetap disebut saksi, cuman belum cukup gitu. Dibutuhkan 2 saksi. Gitu harusnya. Bukan satu saksi bukan saksi. Ini Louis aja ngomong udah ngaco, guys. Ya kan? Saya hari ini saya pergi ke Amerika untuk makan gorengan. Saya pergi ke Menara Eiffel untuk ngopi dan saya beli es campur di Jepang. Lalu kemudian ada orang mau memvalidasi apa yang saya katakan. Kira-kira butuh apa? Jelas butuh alat bukti. Saya nggak punya yang namanya tiket. Kemudian apa yang harus dilakukan? Saya mencari orang yang melihat saya berada di Amerika, di Jepang, dan juga di Perancis, ya kan? Sehingga dari keterangan mereka, oh benar nih, dan kesaksian itu nggak boleh cuma 1 orang, karena dia juga bisa ngarang, harus lebih dari 1 orang. Nah, itulah sebenarnya yang kita harus pahami dalam sengketa peristiwa mengenai penyaliban Yesus. Yesus ini benar-benar disalib apa enggak sebenarnya? Kalau menurut Pak Abdul Somad ya, Yesus Nabi Isa tidak mati disalib. Begini bahasan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi Abdul Somad mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan menurut pandangan dari Pak Abdul Somad. Sedangkan dalam Kristen jelas-jelas Yesus disalib. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Orang Kristen jelas mengatakan bahwa Yesus salib. Ada 2 sengketa peristiwa nih. Yang satu bilang disalib, yang satu bilang nggak disalib. Dari 2 peristiwa ini bagaimana kita bisa membuktikan mana yang benar? Dari mana? Bukti. Dari bukti fisik. Ya jelas bukti fisik gimana kita 2000 tahun lalu. Gimana kita bisa melihat itu? Yang bisa membuktikan ini adalah saksi mata yang hidup pada zaman itu. Sekarang saya mau menyampaikan mengenai saksi mata yang ada dalam perjanjian baru, supaya kita tahu bahwa Yesus salibkan itu bukan cerita dongeng. Tapi Yesus salibkan itu ada saksi matanya, nggak cuma 1 orang, tapi banyak banget orang. Dalam 1 Petrus 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Perhatikan ya, penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi saksi, siapa saksinya? Yaitu Petrus. Di sini Petrus menyaksikan mengenai penderitaan Kristus. Hanya 1 orang dalam kesaksiannya ini dia mengatakan bahwa aku saksi dari penderitaan Kristus. Tapi Petrus memiliki 12 murid lainnya, maksudnya temannya, 12 murid Yesus lainnya yang menjadi temannya, walaupun yang satu sudah meninggal yaitu Yudas, tetapi ada penggantinya. Dan 12 orang ini tahu persis tentang penderitaan dari Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Jadi kalau dia bilang Yudas sudah meninggal, ini Louis ini benar apa nggak ngomongnya nih? Ya, kalau dia baca Alkitab, Yudas itu ya, waktu kejadian menyalibkan Yesus, itu Yudas itu guys ya, itu belum meninggal guys. Ya, kalau Anda baca kita baik-baik ya, waktu Yesus itu masuk ke Taman Getsemani, lalu beliau berdoa, lalu ketika beliau berdoa dia minta ya Allah, biarlah kiranya ambillah cawan daripadaku. Maksudnya ambillah penderitaan daripadaku. Berarti Yesus itu minta supaya dia tidak menderita gitu. Jadi dia mau selamat gitu guys. Ya, tapi sesuai dengan kehendakmu bukan dengan kehendakku. Tapi ya kalau kehendakmu aku memang harus ditangkap ya ditangkap. Tapi kan dia minta nggak ditangkap itu guys. Makanya dia bilang ambillah cawan ini daripadaku gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kehendakku ini nggak sesuai dengan kehendakmu ya pakai kehendakmu gitu istilahnya guys. Berkapa maksud dari perkataan Yesus itu gitu. Jadi dia jelas minta bahwa cawan ini diambil daripada dia. Tapi kalau takdir Tuhan itu menentukan bahwa dia cawan itu nggak diambil, alias dia itu memang harus ditangkap, ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah maksudnya ayat itu kan, yang di Alkitab ngomong. Nah lalu Yesus itu keluar dan di situ mendapati ya ada sedikit saya skip aja. Jadi waktu itu datang Yudas bersama dengan
para tentara Romawi dan Rabi Yahudi. Nah, situ ada adegan cuman pipi ya. Yudas itu mencium pipinya Yesus. Di situ Yudas masih hidup, guys. Belum mati gitu. Jadi Luis ini nggak baca kitab sendiri atau gimana gitu kan, mengatakan waktu itu ya Yudas sudah mati. Enggak, Yudas masih hidup. Bahkan kisahnya tuh katanya berapa saat kemudian Yudas ditemukan mati dengan ada dua versi makanannya, guys ya. Kematian Yudas ini yang perlu dicek lagi, cross check lagi benarnya. Yudas ini dikatakan di satu kisah ini, makanya ya ini kalau sejarah catatan manusia ini, guys, bisa meragukan. Karena kematian Yudas saja ada dua versi tuh di kitab. Yang pertama, dia mati dengan posisi jatuh tertelungkup dengan usus terburai. Ya kan? Jatuh tertelungkup ya dengan usus terburai. Berarti perutnya terbelah, pecah berarti perutnya. Ya kan? Nah, ini hanya mungkin ya kalau perut itu ditusuk, guys. Nah, makanya kuat dugaan yang disalib itu adalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas mati di salah satu di catatan Alkitab yang ditulis oleh penulis Alkitab ya, sejarahnya itu mereka menuliskan sejarah kematian Yudas kan. Itu pertama Yudas mati dengan tertelungkup dengan usus terburai gitu. Itu hanya mungkin kalau ususnya perutnya dibelah atau ditusuk gitu, guys, dengan tombak atau dengan apa gitu kan. Nah, ini kan matching dengan kejadian penyaliban Yesus, di mana Yesus juga waktu itu yang dikatakan Yesus ya itu ditombak perutnya, ya kan. Nah, kedua versi lain Yudas di Alkitab itu dikatakan bahwa dia mati gantung diri. Nah, saya tanya sekarang ya, kalau pakai logika, kenapa bisa ada dua versi kematian Lukas, ya kan? Ini saya konfrontasi dengan para teman-teman Kristen, apa jawab mereka, guys? Nggak masuk akal. Jadi mereka mencari cara gimana supaya ini make sense gitu kan, masuk akal. Apa kata mereka? Mereka mengatakan Yudas ini gantung diri mereka menghubungkan nih antara dua kisah ini ya, sehingga masuk akal gitu kan. Padahal nggak masuk akal sebenarnya, makin nggak masuk akal. Jadi mereka mengatakan ya, kenapa ada dua versi, yang satu tuh gantung diri, satu lagi mati dengan jatuh tertelungkup dengan usus terburai, isi usus keluar, terburai gitu kan, terburai itu keluar, guys. Nah, mereka mengatakan bahwa Yudas ini gantung diri di sebuah pohon, ya kan, di sebuah pohon, gantung diri. Lalu talinya nggak kuat nih, lalu talinya putus sehingga Yudas jatuh ke bawah. Nah, jatuh dia tertelungkup dengan usus terburai. Nah, situ saya sanggah pertama. Nggak ada orang yang sejarahnya jatuh dari pohon itu yang dengan usus terburai, itu nggak ada, guys, ya kan. Kecuali mungkin jatuh dari tempat yang gedung bertingkat yang tinggi kali, lantai berapa mungkin kan, itu pun belum tentu pecah perutnya, isi perutnya belum tentu pecah gitu kan. Nah, mungkin ada yang tubuhnya patah aja mungkin kan. Nah, apa dulu ada pohon setinggi itu waktu zaman itu, pohon yang setinggi itu dulu, ya kan. Karena orang itu untuk gantung diri, guys, biasanya, guys, kalau memang dia gantung diri di pohon ya, kan kita kan gantung diri di pohon, itu nggak perlu pohon yang tinggi, di pohon yang bisa dijangkau dengan tangan, ya kan, asal kakinya tuh melayang, kaki yang injak tanah, jadi dibantu pakai kayak kursi atau meja gitu kan, lalu dia duduk di atas kursi, lalu dia ikat gantungan tali itu ke pohon, ke dahan itu, lalu dia ikat ke leher. Nah, lalu biar bisa melayang gitu kan, dia tendang kursinya atau mejanya sehingga tidak lagi kakinya tuh menyentuh tanah, sehingga dia posisinya terjerat tali gitu, guys. Nah, kalau putus pun tali itu nggak mungkin perutnya usus terburai, itu nggak mungkin lah. Lalu mereka mikir lagi nih, oh kalau gitu itu nggak masuk akal ya. Mereka buat alasan lain. Apa alasan mereka coba? Yudas itu kan dirinya di tepi sebuah jurang yang dalam sekali, di bawah itu banyak batu-batu runcing. Guys, ini adalah kesalahan logika yang lebih fatal lagi. Kenapa saya katakan? Orang normal ya, orang yang mau diri itu simple. Kalau memang di situ ada jurang yang dalam, bahwa ada batu runcing, kenapa dia harus gantung diri di pohon, di dahan yang di dekat tepi jurang? Ngapain? Dia tinggal lompat ke jurang, selesai. Gitu. Ya kan? Ngapain masih nyari dahan pohon yang di tepi jurang? Toh itu jurang, tinggal lompat saja. Kelar ya hidupnya gitu kan. Jadi
karena mereka ini berusaha mengarang supaya dua kisah yang berbeda ini menjadi masuk akal, padahal menjadi tidak masuk. Itulah cara mereka untuk memaksakan apa ya, bahwa memang kejadian begitu, padahal sejarah itu cacat guys kalau kita pakai logika. Kenapa? Karena catatan manusia, jadi sejarah manusia itu nggak bisa dipercayai 100%. Makanya itulah bedanya kitab dengan Al-Quran. Al-Quran itu berisi penuh betul-betul 100% firman Tuhan. Nggak ada situ cara sejarah manusia, nggak ada. Tulisan tangan manusia nggak ada. Betul-betul dari firmannya Tuhan, dari firmannya Allah semua guys gitu loh. Kalau kita kan campur-campur. Jadi firman Al-Quran itu adalah campuran antara Quran dan hadis, analoginya guys. Jadi dimasukkan semua Al-Quran, lalu hadis asli, hadis sahih ya, hadis yang kurang sahih, lalu hadis palsu, dimasukkan semuanya. Itulah kitab itu guys. Karena berisi selain firman Tuhan yaitu perkataan Yesus, juga cerita sejarah manusia yang bernama Lukas, Petrus, Matius dan lain sebagainya. Penyaliban Yesus itu memiliki saksi mata guys, sehingga peristiwa ini dapat divalidasi melalui tulisan-tulisan dari saksi mata itu. Salah satunya adalah tulisan dari Petrus ini. Selain itu dalam 2 Petrus 1 ayat 16 masih tulisan Petrus, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Dikatakan di sini kami berarti bukan satu orang, banyak orang. Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami. Kata kami ya, kalau lu ngerti, itu belum tentu banyak orang. Kami itu adalah jumlah yang lebih dari satu. Paham ya? Jadi nggak banyak orang juga, belum tentu banyak orang. Saya dengan teman saya berdua, saya sebutnya kami. Saya dengan kawan saya yang berdua aja kami ini, ya kan? Kami berdua datang ke suatu tempat. Lalu kami katakan, kami berkunjung sini yang masuk begini-begini. Berdua bisa sebut kami. Ini nggak mesti banyak guys, gitu loh. Jadi Luis ini nggak ngerti bahwa kata kami ini adalah jumlah yang lebih dari satu. Ya, bisa 2, bisa 3, 4, 5. Jadi nggak mesti banyak guys, gitu. Nggak harus banyak juga. 2 orang juga bisa sebut sebagai kami, gitu kan. Adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi di sini dikatakan Petrus mengatakan kami, berarti banyak. Tadi dibilang di 1 Petrus dia sendiri, tapi kemudian di 2 Petrus dikatakan kami. Sehingga kesaksian ini tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Ya setidaknya. Jadi dari mana ditentukan itu banyak guys? Itu tidak ada keterangan jumlah orangnya loh, hanya dikatakan kami. Coba. Di sini Luis ini halu gitu. Jadi untuk menentukan apakah kami ini banyak atau sedikit, harus ada keterangan di situ. Berapa orang di situ yang kami ini, siapa aja kami ini gitu kan. Jadi dia langsung mengatakan itu banyak. Padahal berdua orang juga bisa dikatakan kami gitu loh. 12 murid Yesus dan yang lainnya. Kemudian apakah peristiwa ini dapat divalidasi? Jelas bisa. Kalau kita mengacu dalam bahasa Yunaninya ya, di sini dikatakan al epoptai genetentes tes ekeno megaleoiotetos. Nah, dikatakan sini ya, dikatakan al epoptai atau epoptes ini artinya a witness, orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan dikatakan di sini plural yang artinya banyak. Jadi kesaksiannya memenuhi syarat dalam pengadilan. Kemudian ketika plural itu artinya bukan banyak, plural artinya lebih dari satu. Ya. Jamak, plural itu jamak, lebih dari satu. 2 aja sudah plural guys. Jadi Luis ini nggak ngerti apa itu jamak, plural, dia nggak ngerti. Kami pun dia nggak ngerti apa itu arti kata kami. Sengketakan, maka saksi mata dari penyaliban Yesus ini jelas 12 murid dan lebih dari itu semua menyaksikannya. Bahkan hal itu tertulis dari 3 Injil sinoptik ini ya. Dikatakan dalam kitab Markus penyaliban Yesus ada, kitab Lukas penyaliban Yesus ada, kitab Matius itu penyaliban Yesus ada. Dari 3 kesaksian ini sudah memenuhi syarat dalam pengadilan. Itulah kenapa kitab Injil ditulis oleh beberapa orang tentang satu peristiwa. Kita tahu sendiri sinoptik ya, artinya melihat. Ya,
Makanya kita katakan sebenarnya guys ya, kalau Injil itu adalah bukan Alkitab. Alkitab bukan Injil. Injil sebenarnya Anda tahu ya. Nih, Yesus pernah mengatakan ya, aku datang untuk memberitakan Injil pada kalian. Jadi Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus, itu Injil. Jadi semua kata-kata Yesus itu Injil. Selain dia itu nggak Injil guys. Makanya disebut Alkitab, gitu, paham ya? Jadi Luis ini nggak ngerti mana Injil, mana Alkitab, nggak ngerti dia. Injil hanya apa yang diberitakan oleh Yesus. Selain Yesus, ya itu yang secara sejarah itu namanya Alkitab. Makanya ada perjanjian baru. Itu bukan kata-kata Yesus, itu bukan Injil. Perjanjian baru itu bukan Injil guys. Injil itu adalah bagian dari Alkitab, yang mana adalah hanya berupa kata-kata Yesus. Gitu. Lihat ya, melihat satu peristiwa yang sama dan Makanya itu ada 3 kisah berbeda. Itu kalau Anda baca baik-baik ya, itu ada beda cerita guys. Ada perbedaan di situ 3 cerita ini. Juga dengan kasus lain, gitu kan? Nah, jadi itulah bahayanya kalau kitab suci itu ditulis oleh tangan manusia, berdasarkan dari sejarah manusia. Jadi apa bedanya kitab suci dengan buku sejarah? Apa bedanya coba? Jadi kayak sudut pandang sejarah itu ya, kayak sejarah penjajahan atau sejarah apapun itulah, itu kalau si A nulis beda, B nulis beda, C nulis beda, yang mana yang bisa kita percaya meskipun mirip-mirip. Contohnya kayak kasus pemberontakan G30S. Itu ada penulis yang mengatakan PKI yang salah, ada yang mengatakan penulis yang Soeharto salah, ada penulis mengatakan Soekarno yang salah. Nah, yang mana yang Anda percayai? Walaupun poin intinya adalah memang peristiwa itu terjadi gitu. Jadi guys, nggak bisa kitab suci itu berisi secara sejarah manusia, nggak bisa. Apalagi sampai 3 orang menuliskannya dengan versi mereka masing-masing. Itu kan kitab suci namanya harusnya. Itu buku sejarah guys. Kalau dalam Islam itu dikenal sebagai hadis, ya. Hadis. Makanya hadis itu nggak semua bisa kita pakai. Karena tidak semua manusia itu jujur atau terpercaya atau atau meyakinkan atau berisi kebenaran yang dikisahkan. Bisa jadi mereka tuh karena manusia ada khilafnya, entah mereka lalai, entah mereka tuh lupa atau apapun itu kan. Makanya Islam itu dengan tegas, dengan jelas mengatur yang mana kitab suci, yang mana hadis, guys. sudut pandang 3 orang ini yang berbeda. Tapi kisahnya sama, menyatakan Yesus disalibkan. Sama-sama Yesus disalibkan menyatakan itu. Dari 3 kesaksian orang yang berbeda. Jadi ini sudah memenuhi syarat pengadilan. Bukan kebetulan Injil ditulis oleh beberapa orang. Bukan tanpa tujuan. Tujuannya supaya memvalidasi tentang kebenaran sebuah peristiwa itu melalui 3 kesaksian. Bahkan Yohanes berarti 4 tulisan-tulisan mengenai Yesus yang disalibkan. Sehingga kalau dikatakan dengan Abdul Somad, Pak Abdul Somad itu kan kitabnya ditulis oleh Tuhan langsung katanya ya, tentang Isa Al-Masih. Nah persoalannya dan pertanyaan dari saya, Yesus tidak disalibkan itu saksi matanya siapa? Kalau dalam Kristen jelas saksi matanya para muridnya, mengatakan menulis sendiri bahwa Yesus itu disalibkan. Dan pertanyaan saya, Pak Abdul Somad, saksi matanya siapa? Jika masuk ke dalam pengadilan, tentunya yang diterima adalah kesaksian dari Alkitab yang menyatakan Yesus disalibkan. Karena di situ banyak yang menyaksikan. Tetapi Isa tidak disalibkan, Yesus tidak disalibkan, itu jelas tidak ada saksi matanya. Saksi matanya hanya Tuhan saja yang tahu, dan itu tidak memenuhi syarat dalam pengadilan. Karena di pengadilan membutuhkan lebih dari 1 saksi mata. Oke, mudah-mudahan ini membuat kita paham. Oke, saya akan jawab ya. Ini kita akan bongkar ke kecerdasan Louis ya dalam melihat suatu masalah, suatu kasus. Jadi gini, saya tadi sudah terangkan ya bahwa ya ada nama kitab suci, ada namanya catatan sejarah manusia ya. Nah, sebagai seorang beriman, kita harus percaya pada kitab suci, bukan kepada catatan sejarah manusia gitu loh. Ya kan? Nah, dalam hal ini kalau pengadilan ya, saya terangkan lagi ya, saksi ini apa dulu saksinya? Nih, saya terangkan. Saksi itu guys, nggak semuanya benar. Ya, ada saksi dusta atau saksi yang dikelabui. Nah, kalau saksi dusta Anda ngerti lah ya, saksi ini ngarang cerita. Oke.
Nah, dalam kasus ini ya, kita yakini sepertinya mereka tidak mengarang itu. Mereka memang melihat Yesus salib. Tapi ada yang Luis lupakan satu hal. Apa itu? Ya, bahwa saksi itu adalah manusia biasa, ya, para yang nulis Alkitab ini ya, Lukas, Petrus manusia biasa, yang mana mereka punya keterbatasan indera. Dalam artian mereka hanya punya indera mata. Tapi mereka masih bisa ditipu, guys, masih bisa ditipu. Coba ada ketikan di Google ya, saya biar ada paham maksud saya nih lah, ya. Anda ketik salah tangkap, ya, salah tangkap, korban salah tangkap, itu akan banyak sekali. Nah, ada kejadian unik, guys. Salah satu contoh kisah itu ya di Cina. Di Cina itu adalah ada 5 kali kejadian salah tangkap terhadap seorang Cina yang itu dia mirip sama seorang kriminal. Jadi ada tahanan kabur, itu tahanan kabur. Jadi ada orang yang mirip dengan dia, itu kena tangkap 5 kali, guys. Kena tangkap dilepaskan, kena tangkap dilepaskan. Kenapa? Karena mirip, guys. Bukan kembar loh, mirip. Jadi manusia di dunia ini banyak yang mirip, gitu. Ada yang mirip atau banyak yang mirip, gitu, guys. Ini bukan hanya orang kembar, gitu. Jadi misalnya kalau kita melihat di suatu tempat itu, itu sering nggak? Saya sering nih, guys ya. Misalnya saya melihat suatu tempat tuh, ini kok mirip sama teman saya dulu ya. Mirip, guys. Tapi ternyata bukan. Makanya kita pastikan, make sure gitu kan. Maaf, apakah kamu, misal teman saya namanya dulu tuh, misalnya yang mirip teman saya tuh saya agak lupa ya siapa ya. Tapi anggaplah teman saya namanya Pipin misalnya. Kamu Pipin ya? Bukan, saya bukan Pipin. Oh, mirip aja. Oh iya, maaf. Saya kira Pipin, kan mirip gitu kan. Nah. Atau pernah dengar orang bilang kan, ih, kamu mirip mantanku gitu kan. Karena memang entah gombalan atau apapun itu memang ada kemiripan, guys. Apalagi kalau kembar identik, ya. Nggak bisa dibedakan tuh. Ada anak kembar, ada sandingkan itu kan. Itu nggak bisa dibedakan. Jadi mata manusia bisa tertipu, guys. Apa yang dilihat tuh adalah belum tentu sebenarnya. Nah, dalam Quran Allah menjelaskan itulah Nabi Isa itu adalah ditukar, alias ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Diserupakan, guys. Jadi kalau Allah langsung, Tuhan langsung yang membuat hal itu, ya, menciptakan itu, manusia mana yang nggak tertipu coba? Nah, jadi kenapa Allah melakukan itu? Jadi mungkin Anda katakan, oh Allah penipu, enggak. Kenapa? Karena gini, Allah katakan ya, orang Yahudi itu mengira mereka telah menyalib Yesus. Mereka mengklaim bahwa mereka telah menyalib, membunuh Nabi Isa. Sesungguhnya tidak. Mereka tidak menyalib atau membunuhnya, tapi yang mereka salib atau mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa oleh Allah gitu. Sehingga mereka tertipu. Tipu mereka. Ini begitu getolnya mereka hendak membunuh Nabi Isa, tapi Allah selamatkan. Allah ganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, itu yang Allah tidak kasih tahu siapa orangnya. Bisa jadi Yudas, karena Yudas itu jahat kan. Dia telah mengingati Yesus gitu. Makanya dalam Alkitab itu dikatakan matinya dengan usus terburai. Tapi itu tetap Allah musawab, karena Allah tidak memberi keterangan. Kita hanya bisa menerka-nerka gitu. Suatu yang tidak Allah kasih tahu, kita hanya bisa menganalisis dan menerka-nerka. Nah, terkaan saya dari Alkitab tadi ya, bahwa Yudas mati dengan usus terburai itu lebih meyakinkan, gitu kan? Lebih meyakinkan, karena kalau kisah kedua kan, Yudas itu katanya tobat, yang mati bunuh diri itu kan gini kisah, guys. Jadi di situ dikisahkan Yudasnya ikut tobat karena dia menukar kepercayaan Yesus itu kan, dengan menyerahkan Yesus itu dengan imbalan koin-koin emas. Nah, dia bisa menyesal, lalu dia tobat. Nah, tobatnya dia adalah dengan bunuh diri. Nah, ini jelas salah, guys. Karena bunuh diri itu jelas haram dalam agama ya. Yesus tidak pernah mengajarkan bunuh diri, guys. Nggak pernah. Ya. Jadi dalam ajaran Yesus itu nggak ada harakiri, nggak ada. Bunuh diri itu nggak ada. Justru dalam Islam sendiri ya, Nabi Muhammad mengajarkan yang mana Nabi Muhammad itu adalah meneruskan ajaran Yesus dan Nabi Isa sendiri. Bunuh diri itu haram, guys. Di masa orang tobat dengan cara bunuh diri, itu nggak make sense gitu kan. Kalau memang Yudas mau tobat, ya dia harusnya berbuat baik, seterusnya berdoa minta ampun, sudah kelar. Jadi dia bukan bunuh diri. Itu bunuh diri adalah bukan orang yang tobat, guys. Orang menyesal tobat itu bukan bunuh diri caranya. Itu cara yang salah, malah akan membuat dia kekal di neraka. Jadi yang masuk akal adalah yang saksi yang mengatakan catatan sejarah yang kita yang mengatakan bahwa Yudas itu jatuh tertelungkup matinya dengan usus terburai. Itu lebih make sense, dan itu persis seperti kejadian penusukan tombak kepada
Yesus di kayu salib dan disangkakan Yesus di kayu salib, guys. Itu. Jadi kalau Anda cerdas akan melihat dari semua sisi, akan membedah semuanya. Jadi nggak kelus ini hanya kalau Lukas ngomong ini benar, berarti Matius ada saksi Lukas, Matius sama Petrus, nggak bisa. Karena ada sudut pandang lain. Ada view lain gitu. Jadi Louis ini dia lalu berpikiran sempit. Dia nggak bisa melihat suatu hal itu secara luas, secara lebar, secara komprehensif, secara detail, secara ini secara lengkap gitu, guys. Dia hanya bisa melihat sepotong-potong. Yang penting ada saksi, udah. Mau saksi itu dusta apa tidak, mau saksi itu kena tipu apa tidak, alias dalam artian terkecoh gitu kan. Nah, dia nggak ngerti tuh, guys, Louis. Dia nggak melihat di situ. Jadi bahaya kalau hakimnya seperti itu. Nah, kalau nih hakim, kalau gini, yang itulah, coba Anda bayangkan ya, ini ada hakim nih, jadi ada orang saya tangkap, ya kan, bisa muka Louis mirip dengan buronan, ya, salah satu buronan nih kabur, nah Louis mukanya mirip dengan buronan itu, lalu polisi nangkap Louis, dikatakan Louis ini mirip dengan buronan itu, lalu dipanggil saksi. Siapa saksinya? Saksinya adalah orang-orang yang tahu wajah si buronan. Misalnya kakaknya, abangnya, pamannya, bapak ibunya gitu kan, teman-temannya dipanggil tuh, atau warga. Rame lah persidangan. Itu banyak, guys, saksinya aja kan, bukan cuma 1-2. Anggaplah yang kenal dengan, yang tahu wajah buronan ini adalah 1000 orang misalnya, atau 100 orang lah gampangnya, ya kan. 100 orang aja cukup dah. Itu udah banyak banget itu kan. Dikonfrontir, "Hai, 100 orang saksi, ini yang orang yang kamu lihat di depan kamu nih adalah buronan nggak?" "Iya Pak, itu buronannya." Nah, hakim bilang, "Oke, siap. Saksi ini ngomong ya, kamu adalah buronannya." Terus katakan, tidak, saya bukan buronan. Saya adalah YouTuber gitu kan. Kalau hakimnya nggak cerdas, ya kan, hakimnya cuma punya sudut pandang kayak Louis, apa terjadi? Kamu udah dibilang saksi, itu udah seseorang yang udah banyak itu loh. Kamu pelakunya, kamu buronan itu, gitu kan? Enggak Pak, wajah saya cuma mirip. Enggak peduli saya wajah kamu mirip apa tidak, kata hakimnya kan. Yang penting saksi ini ngomong semuanya kamu itu adalah buronan itu, gitu kan. Kamu memang ini, buronannya memang seperti kamu ini, ciri-cirinya sama semua. Apa terjadi? Louis masuk penjara, guys. Gitu kan. Apalagi kasus pembunuhan, Louis dihukum mati. Percuma Louis menjelaskan, saya cuma mirip Pak, saya bukan pembunuh, saya waktu itu jam segitu ada di situ itu dan segala macamnya gitu kan. Hakim tidak peduli. Kenapa? Karena dia saksi mata yang seseorang. Nah, kebetulan pula waktu itu Louis ini saya waktu itu Pak ada di rumah teman saya. Teman saya namanya si Tamparagi gitu kan. Kami berdua situ sedang membahas topik untuk untuk menyerang Abu Somad gitu kan. Kami berdua sama Tamparagi kata dia kan. Oke, panggil saksinya. Dipanggil saksinya Tamparagi kan. Hakim lihat lagi nih. Saksi Louis cuma 1 orang nih. Nggak bisa dipakai, cuma saksi Tamparagi. Ini saksinya 1 orang gitu kan. Nah, akhirnya apa terjadi? Louis masuk penjara, guys. Dihukum mati. Kalau hakimnya cerdas. Tapi kalau hakim saya beda. Saya akan lihat. Bentar. Saksinya 1 orang ya. Bentar. Anda yakin ini memang buronannya? Yakin Pak, itu dia. Itu buronannya Pak. Kalau saya tanyakan pada Louis, kamu nama kamu siapa? Nama saya Louis Prasetyo Pak. Berarti nama kamu bukan buronan itu ya? Bukan Pak. Saya akan cari bukti lain, ya kan? Saya akan datangi. Oke, kamu punya orang tua, panggil sini. Saya panggil orang tuanya Louis. Siapa-siapa yang kenal dia. Lalu dia olah data, guys. Dari sidik jarinya, dari apanya segala macam, gitu kan? Dari cuci rambut. Berarti walaupun mirip kan, kalau kita teliti DNA-nya segala macam kan bisa ditemukan perbedaan. Tapi sama itu kan tidak ada begitu, guys. Mereka tuh ya Lukas Petrus hanya melihat saja, itu Yesus, padahal orang yang serupakan dengan dia. Jadi sama kayak tadi kasus tadi tuh, yang Louis tadi tuh kan. Cuma lihat aja gitu kan. Nah, jadi harus lebih jauh lagi. Hakimnya terus akan lebih jauh lagi. Gak cuma bisa melihat dengan mata. Ini foto kan, ini foto buronan, itu Louis sama nih. Gak begitu, guys. Akan dites DNA-nya, apalagi yang lainnya juga, panggil orang tuanya, cek sidik jari dan segala macam. Itu baru cerdas. Jadi Louis guys nggak sampai pemikirannya ke situ, nggak sampai. Jadi kalau Louis jadi hakim, kacau, guys, kacau, benar kacau, saya bilang kacau. Kalau Louis jadi hakim ya kacau, guys.
Kan sudut pandangnya terbatas gitu. Dia patokannya hanya ada minimal 2 saksi, udah. Dia nggak bisa melihat kalau bahwa saksi itu bisa berdusta atau saksi itu bisa terkecoh. Dia nggak bisa melihat situ. Jadi ada parameter lain yang digunakan. Jadi hakim tuh harus cerdas, jangan seperti Lewis ini. Kalau hakim seperti Lewis, kacau negara kita, guys. Ya kan? Di istilah kata ya seperti itu, guys. Di istilah kata, Lewis ini adalah orang yang berpikiran sempit, yang nggak punya sudut pandang luas, yang sudut pandang hanya dari sisi saja, dan dia gampang terkecoh, ya, gampang salah dalam mengambil keputusan. Karena akibat dari keterbatasan dari visi dan logikanya, pemikirannya itu terbatas, guys. Itu istilah kata, ya. Jadi Lewis ini ente kadang-kadang Lewis. Iya, itu yang mau saya sampaikan di video ini ya, ente kadang-kadang ya kan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.